Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Malam Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri tentang rumah bekas tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Hari ini aku dan suamiku akan pindah keluar kota. Kota kecil yang bersebelahan dengan kota Batik, Pekalongan. Suamiku yang bekerja sebagai pegawai perhutani harus rela dipindah tugaskan. Sebenarnya pihak kantor sudah menyediakan mes tempat tinggal untuk kami tinggali saat berada di sana. Namun suamiku memilih untuk tinggal di rumah neneknya yang letaknya cukup jauh dari kantor tempat tinggalnya, meskipun masih satu kota. "Apa nanti nggak kejauhan kamu berangkat kerjanya, Mas?" tanyaku sembari mengamasi baju-baju aku dan suami dan anakku. "Kalau naik mobil paling setengah jam aja dek," balas suamiku yang masih sibuk dengan handphonenya. Rasanya enggan meninggalkan rumah yang sudah lama kami tinggali ini, dan harus pindah ke kota yang lebih sepi daripada kota kembang yang aku tinggali sekarang. Setelah beberes dan mengapak semua yang akan kami bawa besok, aku pun memilih untuk menidurkan anakku satu-satunya. "Arsa, bobo yuk, besok kan kita mau pergi," bujukku pada putraku yang masih berusia 4 tahun. Mungkin karena lelah, Arsa pun langsung memelukku dan minta digendong. Sepertinya dia juga sudah mengantuk, karena seharian bermain kesana kemari bersama teman yang juga tinggal satu komplek dengan kami. Kami mengendari mobil pribadi. Tidak ada barang yang kami bawa kecuali baju dan peralatan mandi kami, karena di rumah nenek suamiku pasti sudah banyak perabotan. Perjalanan yang kami lalui memakan waktu lumayan lama. Kami sampai di rumah nenek suamiku saat matahari hampir tenggelam. Desa tempat tinggal nenek suamiku ternyata adalah desa yang lumayan sepi. Jarak antara rumah lumayan lebar dan masih banyak tanah kosong. "Rumah nenekmu yang mana, Mas?" tanyaku dengan perasaan yang entah kenapa menjadi tidak enak. "Sebentar lagi sampai deh," sahut suamiku. Mobil kami berhenti tidak lama dari aku bertanya barusan. Di depan kami tampak sebuah rumah dengan nuansa tempo dulu. Terlihat rumah nenek dari suamiku adalah rumah peninggalan Belanda yang punya jendela super besar. Terlihat juga pohon beringin besar juga tampak menjulang tinggi hingga menyentuh genteng rumah itu. Mas Doni lah yang menurunkan barang bawaan kami, karena aku sibuk menggendong Arsa yang kini tertidur. "Assalamualaikum, Nek," panggil suamiku sembari mengetok pintu rumah. Lumayan lama suamiku mengetuk-ngetuk, hingga terdengar suara azan maghrib. "Apa nenekmu sedang pergi, Mas?" tanyaku mulai sedikit kesal. Belum juga suamiku membalas pertanyaanku, pintu rumah itu pun terbuka, menampakkan serawat wajah keriput dengan rambut putih yang terlihat acak-acakan. "Simbah," Mas Doni langsung memeluk neneknya dengan lembut. Jujur saja, dari awal menikah, aku belum pernah bertemu dengan neneknya Mas Doni, karena sejak dulu beliau tidak mau pergi jauh. Aku tidak lupa menyapa nenek yang dipanggil Simbah oleh suamiku itu. "Masuk," ajak Simbah dengan suara datar. Kami pun masuk ke dalam rumah yang ternyata terlihat sangat rapi ini. Sepertinya Simbah merawat rumah ini dengan baik, meskipun tinggal seorang diri. Aku sempat melihat Mas Doni berbincang sebentar dengan Simbah. Mungkin dia ingin menjelaskan tentang perihal dia pindah kemari. Akhirnya setelah Mas Doni mengobrol dengan Simbah sebentar,
Kami masuk ke dalam kamar yang terletak di ruang tengah. Tampak di ruang tengah itu ada sebuah piano tua tapi masih terlihat terlawat. "Rumahnya adem kan, Dek?" tanya suamiku sembari menata baju ke lemari. Sedangkan aku memilih untuk rebahan sebentar dengan Arsa yang tengah tertidur. "Tapi aku ngerasa kok rumah ini serem ya, Mas. Apalagi pohon beringin yang ada di depan," balasku jujur. "Ah, itu cuma sugestimu aja. Nanti juga betah di sini," suamiku berkata dengan santai yang membuatku akhirnya merasa lebih rileks. Mungkin benar, aku hanya parno saja. Karena aku baru sampai di sini, jadi pikiranku sedikit kacau. Setelah makan malam yang disiapkan oleh Simba, kami pun izin untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Anakku Arsa sedari tadi tidak mau keluar dari kamar. Katanya di luar ada yang nakal. Entahlah, anakku kadang memang suka aneh-aneh saja. Perjalanan yang kami lalui membuat badan kami terasa pegal. Jadi kami pun cepat terlelap tidur dengan Arsa tidur di tengah-tengah kami. "Jangan nakal." Aku terbangun saat mendengar suara Arsa. Tampak di sebelahku, Arsa sedang duduk sembari tangannya seperti sedang menyuruh sesuatu untuk pergi. "Arsa, kenapa sayang?" tanya aku yang langsung terduduk dan menanyai anakku. "Tadi ada tante rambut panjang ngajak main Arsa, Ma. Dia narik kaki Arsa," jawab anakku yang membuat aku shock. "Tante siapa? Di mana?" tanya aku dengan mengedarkan pandanganku ke penjuru kamar. "Tadi di sini," Arsa menunjuk bawah ranjang. Mendadak bulu kuduku merinding. Tapi aku memberanikan diri untuk melihat arah bawah ranjang. Perlahan tapi pasti, aku mulai melongokkan kepalaku untuk melihat kolong ranjang yang ternyata kosong. Namun saat aku beranjak ingin tidur, tiba-tiba jendela kamar yang besar terbuka dengan sendirinya, membuat angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Aku segera turun dari ranjang menuju jendela kamar untuk menutupnya. Sebelum menutup, entah kenapa aku justru memperhatikan tanah kosong yang ada di sebelah kamar ini. Terlihat hanya sedikit cahaya bulan yang menerangi tanah kosong itu, membuatnya terlihat benar-benar seram. Aku pun segera menutupnya dan kembali ke ranjang. Terlihat Arsa duduk sembari terus memperhatikanku. "Kenapa Arsa? Apa Arsa haus?" tanyaku sembari membelai rambutnya. "Mah, tadi di jendela ada Simba," ungkap Arsa yang membuatku bingung. Perasaan tadi aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi jujur, kini bulu kuduku begitu meremang. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayutiku. Akhirnya karena rasa was-was dan lelah, aku menyuruh Arsa tidur lagi. Dan aku juga mau melanjutkan tidurku. Keesokan paginya, pada saat aku dan suamiku selesai bersiap, aku berencana untuk memasak nasi goreng untuk sarapan. Tapi ternyata di meja makan sudah ada banyak makanan. "Pasti ini buatan Simba," ucap suamiku sembari duduk di kursi. Tidak lupa aku juga menyuapi Arsa. Tapi Arsa justru tidak mau meskipun aku paksa hingga dia menangis. "Jiji, Arsa nggak mau," teriak anakku yang membuatku gusar. "Arsa mau apa, Nak?" tanya Mas Doni mencoba sabar. Arsa tetap menggeleng dan meminta untuk keluar rumah. Aku pun menuruti permintaan anakku ini. Aku ajak Arsa berjalan-jalan di sekitar rumah Simba. Tempat ini memang masih benar-benar asri. Banyak pohon besar dan tanaman yang membuat suasana lingkungan ini terasa sejuk. "Ngampun tene Mbak, tiang pundi nggih?" Sebuah suara menyentakkanku. Di sampingku tampak seorang ibu-ibu parubaya yang tengah menyongsong sebuah nampan besar di kepalanya. "Maaf, saya tidak tahu bahasa daerah sini," balasku ramah. "Pasti orang baru ya Mbak?" tanya ibu di depanku dengan tersenyum. "Iya Bu. Ibu jualan apa?" tanyaku sembari melihat sesuatu yang sedang dibawa oleh ibu-ibu parubaya di depanku itu. "Iki gemblong Mbak, mau?" Aku tidak tahu makanan sejenis apa yang ditawarkannya, tapi aku ingin mencobanya. "Mama, Arsa mau," pinta anakku. Akhirnya aku membeli 2 porsi gemblong yang bungkusnya terbuat dari daun. "Rumah Mbak di mana?" tanya ibu itu lagi sembari mengambil uang kembalianku. "Saya tinggal di rumah nenek dari suami Bu, itu rumahnya,"
balasku sembari menunjuk rumah Simbah. Entah kenapa tiba-tiba ekspresi ibu-ibu penjual gemblong itu berubah. Seketika tanpa pamit, ibu-ibu itu pun berjalan pergi meninggalkanku yang kebingungan. "Mbak, tolong hati-hati. Lebih baik pergi saja dari rumah itu. Rumah itu sintru," ujar penjual gemblong itu sebelum benar-benar pergi. "Sintru? Apa maksudnya?" Sepanjang jalan ke rumah Simbah, aku terus memikirkan omongan penjual gemblong tadi. Dia bilang rumah itu sintru. Aku tidak tahu apa maksudnya. Gak mau makan di situ. Arsa mengagetkanku yang kini sedang duduk di kursi tamu. "Arsa mau makan gemblong di mana?" tanyaku lembut. "Di kamar. Arsa gak mau di sini." "Jangan di kamar, nak. Nanti banyak semutnya," bujukku sabar. Namun Arsa masih tetap merajuk untuk makan di kamar. Akhirnya aku pun menuruti permintaannya, daripada dia terus rewel dan mengganggu Simbah. Namun baru aku sadari, sedari pagi aku tidak melihat Simbah. Apa mungkin Simbah sedang beristirahat di kamarnya? Karena lelah sudah menyiapkan sarapan untuk kami tadi. Lebih baik nanti aku akan menghampiri kamar Simbah. Aku juga ingin mengobrol dengannya. Setelah menemani Arsa di kamar dan menyuapinya gemblong tadi, aku berniat untuk mulai memasak. Karena tidak mungkin aku akan merepotkan Simbah terus. Namun sebelum ke dapur, aku menghampiri kamar Simbah. Tapi ternyata kamar Simbah pintunya tertutup rapat. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Simbah beberapa kali, tapi tidak juga dibukanya. Akhirnya karena khawatir, aku pun perlahan mencoba membuka kamar Simbah. Ternyata pintu kamar Simbah tidak dikunci. Dengan hati-hati, aku pun melongok ke dalam. Terlihat ranjang tua Simbah yang ditutupi oleh kelambu. Wajah Simbah tidak terlalu terlihat, hanya kakinya yang aku lihat. Syukurlah, sepertinya Simbah sedang istirahat. Aku pun kembali menutup pintu kamar Simbah dan berjalan ke dapur. Dapurnya terlihat sangat rapi. Sepertinya memang Simbah adalah orang yang telaten. Tapi mungkin karena orang sepuh, jadi di rumah ini tidak ada barang elektronik semacam kulkas. Bahkan di rumah ini tidak terdapat TV. Namun di dapur tidak ada bahan makanan yang bisa aku masak. Tapi aku juga tidak tahu di mana pasar atau penjual sayuran terdekat. Sepertinya aku harus bertanya pada Simbah. Aku pun berbalik untuk menuju kamar Simbah lagi. Pada saat aku berjalan di ujung lorong pemisah antara dapur dan ruang makan, tiba-tiba sebuah suara mengagetkanku. "Pergi!" Aku begitu kaget, hingga kuputar tubuhku untuk melihat siapa pemilik suara itu. Tapi sepanjang mataku menatap, tidak ada satupun seseorang yang terlihat. Tubuhku jadi gemetar, bulu kuduku meremang. Tapi aku ingat Arsa di kamar sendirian. Aku tidak mau sesuatu terjadi padanya. Dengan berlari aku sampai di kamar, tapi tidak aku temukan Arsa di sana. Jantungku sudah berdegup kencang karena takut dan panik. Aku coba mencari di ruang tamu dan beranda rumah, tapi tidak aku temukan anakku. "Arsa, di mana kamu, nak?" panggilku histeris. Tidak ada jawaban dari anakku. Aku coba lari ke dalam rumah lagi. Kini tujuanku adalah kamar mandi. Semoga Arsa ada di sana. Ternyata di dalam kamar mandi pun tidak ada Arsa, yang membuatku bertambah panik. Lebih baik aku menghubungi suamiku. Tapi pada saat aku menghubungi Mas Doni, aku mendengar suara tawa Arsa. Suara itu berasal dari arah belakang rumah. Lalu dengan cepat, aku pun menghampiri asal suara Arsa itu. Terlihat di sana, Arsa sedang naik sebuah ayunan yang sudah tampak usang. Dia tertawa, seakan ada yang sedang mengajaknya bermain. Padahal tidak ada seorang pun di sana. "Arsa!" Aku berlari menyongsong anakku yang terlihat sangat senang. Aku gendong Arsa dan membawanya kembali ke dalam rumah dengan perasaan was-was. "Dadah!" Arsa berbicara sambil tangannya melambai-lambai. Perasaanku bertambah tidak enak. Ku percepat langkahku menuju kamar. Aku harus menghubungi Mas Doni, suamiku. Setelah sampai di kamar, aku mendudukkan anakku di tempat tidur. "Arsa tadi lagi main sama siapa?" tanyaku penasaran. "Sama Simbah, mah," balasnya polos. "Simbah? Tidak mungkin. Aku tadi baru saja melihat Simbah tidur di dalam kamarnya."
Arsa jangan bohong ya. Aku tetap mencoba mencari tahu kejanggalan ini. Arsa nggak bohong mah. Tadi Simba ke kamar ngajak main. Apa mungkin saat aku sedang berada di dapur, Simba bangun dan membawa Arsa ke belakang. Tapi bagaimana mungkin Simba melewatiku tanpa aku melihatnya? Jelas-jelas jika ingin ke arah belakang, harus melewati dapur. Tapi mungkin ada jalan pintas lainnya. Aku mencoba berpikir positif. Suara di lorong dapur tadi juga mungkin suara Simba yang sedang main dengan Arsa. Akan tetapi aku sangat yakin, di halaman belakang tadi tidak ada siapapun. Hanya ada Arsa saja. Mas Doni pulang dengan membawa beberapa makanan. Ini buat makan malam deh, ujar Mas Doni sebelum berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan aku bersiap menyediakan makanan yang sudah dibeli suamiku. Terlihat di meja makan sudah ada beberapa makanan. Mungkin Simba yang buat tadi pada saat aku dan Arsa sedang tidur siang. Aku sajikan makanan yang dibelikan Mas Doni di meja makan, juga bersama masakan buatan Simba. Sembari menunggu Mas Doni selesai mandi, aku kembali ke kamar untuk mengajak Arsa makan. Juga karena sedari pagi, anakku hanya makan gemblong dan minum susu. Arsa harus makan ya. Papa beli makan buat Arsa. Ucapku yang langsung mendapat pelukan dari Arsa. Aku pun kembali ke meja makan. Sedangkan Arsa memilih untuk menunggu papahnya yang menggendongnya ke meja makan. Ternyata Mas Doni sudah ada di meja makan. Mas sudah selesai mandinya, tanyaku. Namun Mas Doni hanya bergeming. Tatapannya lurus ke arah makanan yang sedang ada di meja makan. Sepertinya dia sangat kelaparan. Kamu kayaknya lapar banget ya Mas. Tapi Mas Doni tetap saja terdiam. Dek, kamu ngobrol sama siapa? Suara Mas Doni terdengar dari arah belakangku, membuatku refleks menengok ke belakang. Di belakangku Mas Doni yang masih memakai handuk setengah badan menatapku dengan heran. Sedangkan aku bertambah bingung dan takut. Kubalikan lagi tubuhku menghadap sosok Mas Doni yang tadi aku lihat duduk di kursi. Tapi kini yang aku lihat hanyalah kursi kosong. Kamu kenapa sih dek? Mas Doni terus saja bertanya. Mas, barusan aku lihat kamu sudah duduk di sini, balasku sembari menunjuk kursi di depanku. Ngarang kamu dek, aku baru aja keluar dari kamar mandi kok. Setelah mengatakan itu, Mas Doni pun beranjak menuju kamar meninggalkanku yang masih berdiri dengan gamang. Aku jelas-jelas melihat Mas Doni duduk di kursi itu. Tidak mungkin aku hanya berhalusinasi. Entah kenapa baru sehari aku tinggal di sini, tapi aku sudah merasakan hal-hal ganjil. Setelah menyiapkan makan malam, aku mencoba memanggil Simba untuk bergabung bersama kami. Kali ini Simba langsung keluar dari kamarnya saat aku ketuk pintunya. Meskipun Simba terlihat sangat dingin padaku. Pada saat aku kembali ke meja makan, terlihat Mas Doni yang sedang berdiri sembari menggendong Arsa. Kok nggak duduk Mas? Tanyaku. Dek, ini makanan yang tadi aku bawakan? Tanya Mas Doni sembari melihat makanan yang sudah aku sajikan di meja makan. Iya Mas, balasku. Kok udah basi begitu ya dek? Benar kata Mas Doni, makanan yang tadi dibelinya nampak basi. Padahal tadi saat aku menyiapkannya, makanan itu masih hangat dan tidak basi. Aneh sekali. Kok bisa ya Mas? Tanyaku kebingungan. Makan seadanya, tiba-tiba Mbah nyeletuk. Akhirnya Mas Doni duduk juga sembari memangku Arsa. Tapi tiba-tiba Arsa menangis histeris. Pergi sana, teriaknya sembari menatap Simba. Arsa kenapa sayang? Tanyaku dan Mas Doni panik. Takut, Arsa takut. Kini Arsa sudah menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku pun langsung menggendong Arsa dan mencoba menenangkannya. Namun Arsa tak kunjung tenang. Akhirnya aku membawanya ke kamar. Di kamar Arsa baru bisa diam. Arsa kenapa? Tanyaku lembut. Mah, Arsa mau pulang, balasnya polos. Tapi kenapa nak? Arsa takut, mereka jahat. Jawaban Arsa membuatku percaya satu hal. Di rumah ini bukan hanya kami saja yang tinggal. Ada sesuatu yang lain. Malam ini setelah menidurkan Arsa, aku bercerita hal ganjil yang aku alami tadi pada Mas Doni. Tapi Mas Doni tampak tidak percaya. Itu cuma perasaan kamu saja deh, ucap Mas Doni santai. Mas,
Apa yang aku bicarakan itu bukan mengada-ngada. Aku benar-benar mengalaminya. Habis sudah kesabaranku pada ketidakpercayaan Mas Doni. Kini Mas Doni melihatku begitu intens. Mungkin dia kaget, karena untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku berkata keras di hadapannya. Kita bicarakan besok saja, aku capek. Mas Doni berkata dengan nada kecewa, sembari tidur membelakangiku. Harusnya aku yang kecewa padanya. Kenapa dia sama sekali tidak mempercayaiku? Apa aku terdengar tidak waras karena bercerita tentang hal gaib padanya yang begitu rasional? Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Rasanya badanku terasa lelah. Karena satu hari ini, aku mengalami hal-hal yang di luar nalarku sendiri. Suara piano yang diiringi dengan suara seseorang yang sedang bernyanyi membuatku terbangun dari mimpiku. Siapa yang tengah malam begini bermain piano? Lalu karena penasaran, aku pun turun dari ranjang dan mulai berjalan keluar. Sesaat aku menatap Mas Doni. Tampaknya dia tidur terlalu lelap hingga tidak mendengar suara piano itu. Perlahan aku keluar dari kamar menuju asal suara piano itu. Ternyata setelah aku sampai di ruang tengah yang terdapat piano, terlihat Simba yang sekarang membelakangiku, tengah memainkan piano miliknya itu sembari bernyanyi. Suara Simba begitu merdu. Namun pada saat aku sedang menikmati alunan suaranya, tiba-tiba Simba menghentikan permainan pianonya. Lalu aku pun melihat kepala Simba dengan perlahan memutar. Tetapi badannya tampak tak bergerak, hanya kepalanya saja. Hingga terlihat Simba kini menatapku dengan kepala yang memutar 180 derajat. Aku yang sangat terkejut hanya diam di tempat. Wajah Simba yang mengkerut tampak menyeringai kepadaku. Lidahnya menjulur keluar, tampak sangat panjang dan meneteskan darah berwarna hitam pekat dan berbau busuk hingga membuat perutku mual. Matanya pun sama, berwarna hitam kemerah-merahan. Kini tampak Simba berdiri, tapi masih dengan posisi tubuhnya membelakangiku, tapi kepalanya menghadap ke arahku. Nina, panggilnya dengan suara yang begitu mengerikan. Aku sangat ketakutan, hingga rasanya seluruh badanku menggigil. Ingin aku berteriak memanggil Mas Doni, tapi mulutku bahkan tidak sanggup mengeluarkan suara. Simba perlahan berjalan ke arahku dengan berjalan mundur. Namun wajahnya terus saja menatapku yang membuat kakiku lemas. Kenapa bisa seorang yang normal melakukan hal seperti itu? Kamu harus ikut aku, Nina, ujarnya sembari terus berjalan perlahan ke arahku. Pada saat aku sedang menggigil ketakutan, seseorang menyentuh pundakku. Pasti ini Mas Doni. Aku pun dengan cepat berbalik ke belakang untuk memeluk suamiku. Namun yang aku lihat bukanlah Mas Doni suamiku yang biasanya, melainkan Mas Doni dengan wajah yang tanpa kulit, hingga menampakkan daging merah yang dikerumuni belatung. Nina sayang. Sosok mirip Mas Doni itu memanggilku mesra. Tangannya mencoba merangkulku, sedangkan sosok Simba sudah sangat dekat denganku. Aku hanya bisa memundurkan langkahku perlahan. Air mataku sudah hampir jatuh karena rasa takut yang teramat sangat. Lalu tanpa sengaja, aku menyenggol pinggir lemari bekas hingga aku terjungkal ke belakang. Sosok mirip Mas Doni tampak menyeringai. Sekarang tangannya sudah hampir merangkulku. Aku hanya bisa berteriak dan mencoba meronta. Jangan! Kamu kenapa, Dek? Suara yang mirip Mas Doni terdengar panik. Aku terus saja mencoba memberontak, hingga aku rasakan seseorang memegangi kedua tanganku. Pada saat aku melihat, ternyata di depanku, Mas Doni yang normal sudah terduduk di lantai. Tapi tetap saja, aku belum percaya bahwa di depanku kini adalah suamiku. Lepaskan! Bentakku dengan suara bergetar. Kamu kenapa sih? Sosok di depanku tampak marah. Kini aku sadari, yang ada di depanku memanglah suamiku. Aku pun langsung memeluknya. Mas, aku takut, ucapku terbata-bata. Kamu kenapa kelihatan ketakutan begini? Tanya suamiku sembari mengelus rambutku lembut. Aku bergeming. Bayangan sosok mengerikan yang mirip Simba dan suamiku membuatku takut.
Lalu Mas Doni membopongku ke dalam kamar lagi. Diambilkannya air putih untukku yang langsung aku habiskan. "Mas, aku rasa ada yang disembunyikan oleh Simba dari kita," ucapku setelah merasa lumayan tenang. "Maksudmu, Simba setahun belakangan ini tidak mau dijenguk oleh kamu dan adik-adikmu, bukan?" "Karena Simba tidak tega melihat cucunya harus jauh-jauh pergi menjenguknya," balas suamiku. "Tapi dari dulu, Simba justru merasa senang jika dikunjungi, bukan? Meskipun aku tidak pernah ikut ke sini sebelumnya, tapi aku merasa ada yang ganjil dari sosok Simba." Aku mencoba berkata apa yang aku rasakan pada Mas. "Nin, sebelumnya aku minta maaf jika Simba bersikap dingin padamu. Tapi tolonglah mengerti, Simba sudah tua." Mas Doni berkata dengan nada yang kecewa. "Sudahlah, lebih baik kamu istirahat saja. Pasti kamu kelelahan." Setelah mengatakan itu, Mas Doni tidur membelakangiku. Sepertinya dia marah padaku karena mencurigai Simba. Keesokan paginya, aku terbangun dengan lingkar hitam di bawah mataku. Karena semalaman, aku tidak bisa tertidur. Aku lihat Mas Doni sudah tidak ada. Sepertinya, dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Mungkin dia masih marah denganku. Lalu dengan langkah jontai, aku beranjak menuju ke kamar mandi. Untuk ke kamar mandi, aku harus melewati ruang tengah yang terdapat piano. Melihat piano itu, membuatku bergidik, mengingat kejadian semalam. Setelah mandi, aku pun keluar kamar mandi. Namun pada saat aku tidak sengaja melihat meja makan, meja yang tadinya kosong itu kini penuh dengan makanan. Apa yang memasak semua itu Simba? Tapi kapan? Aku merasa tidak terlalu lama pas mandi. Sudahlah, percuma aku memikirkan hal seperti ini. Lagi pula, suamiku sendiri saja tidak mempercayaiku. "Mah, Arsa mau susu," rengek anakku yang baru bangun tidur. Aku baru teringat jika susu formula Arsa sudah habis. Semalam aku lupa bilang pada Mas Doni untuk membelikannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membeli sendiri susu formulanya, tanpa diantar Mas Doni. Namun pada saat aku mengajak Arsa, dia menolak untuk ikut bersamaku. "Arsa mau nemenin Simba, biar Simba gak sendirian," ucap anakku keras kepala. Aku pun dengan berat hati meninggalkan anakku bersama Simba. Sebelum keluar rumah, aku menghampiri kamar Simba. "Mbah, Nina keluar dulu mau beli susunya Arsa. Titip Arsa ya, Mbah," pamitku depan pintu kamar Simba. Ternyata minimarket terdekat, jaraknya lumayan jauh, membuatku harus naik ojek yang kebetulan pangkalannya tidak terlalu jauh dari rumah Simba. "Mas, minimarket yang paling dekat di mana ya?" tanyaku ramah pada tukang ojek yang memakai jaket warna merah. "Yo aduh Mbak, kudu metu saking desa sek," balas tukang ojek itu dengan memakai bahasa daerah yang kurang aku mengerti. "Oh alah, maaf ya Mbak, saya pikir Mbaknya paham," ujar tukang ojek itu. Aku pun hanya tersenyum memaklumi. Akhirnya aku menaiki ojeknya untuk menuju minimarket terdekat. "Mbaknya baru pindah?" tanya tukang ojek di depanku sembari tetap menyetir. "Iya Mas, saya dan suami baru pindah beberapa hari." "Oh begitu, di sini beli rumah atau gimana Mbak?" Tukang ojek ini rupanya sedikit kepo. "Enggak, saya ikut di rumah simbahnya suami." "Nama simbahnya siapa kalau boleh tahu Mbak?" "Simbah Daminah," balasku. "Oh, berani ya Mbak tinggal di rumah Sintru begitu?" Lagi-lagi aku mendengar kata Sintru. "Sintru itu artinya apa ya Mas?" tanyaku tanpa bisa menyembunyikan rasa penasaranku. "Sintru itu artinya angker Mbak," balas si tukang ojek dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya. "Kok bisa Sintru Mas? Jelas-jelas di rumah itu ada Simba." "Simba? Maksud Mbak Simba Daminah?" Tiba-tiba motor yang aku naiki berhenti mendadak, membuat aku terlempar ke depan dan menabrak punggung si tukang ojek. "Astagfirullah Mbak, Simba Daminah sudah meninggal setahun yang lalu." Aku menyuruh tukang ojek yang aku tumpangi untuk berbalik arah ke rumah Simba.
Sungguh aku begitu kaget mendengar penjelasan si tukang ojek. Simba sudah meninggal, tapi bagaimana bisa Mas Doni dan keluarga tidak tahu? Aku harus memberitahu Mas Doni, tapi sebelum itu, aku harus cepat pulang ke rumah. Arsa anakku, aku tinggal sendirian bersama sosok yang menyerupai Simba. Mas ngebut, perintahku tanpa basa-basi. Tukang ojek di depanku pun melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah hampir 10 menit, kami sampai juga di depan rumah Simba. Saat melihat rumah Simba, aku begitu terkejut. Rumah yang aku tinggali selama beberapa hari itu kini tampak sangat berbeda. Baru saja sebelum pergi, aku masih melihat rumah itu bersih dan tampak terawat. Namun sekarang yang aku lihat adalah sebuah rumah yang tampak sangat kotor. Akar beringin menjalar di sekitar rumah dan daun kering memenuhi halaman di depannya. Meskipun banyak pertanyaan yang berkelebat dalam pikiranku, namun aku lebih mengutamakan Arsa. Di mana anakku sekarang? Mbak, jangan masuk sendirian, bahaya. Aku berlari menuju rumah Simba. Tak kuperdulikan lagi peringatan si tukang ojek, karena yang aku pikirkan dan khawatirkan sekarang adalah anakku. Pada saat aku membuka pintu utama yang ternyata tidak terkunci, aku semakin terkejut. Kondisi di dalam rumah lebih memprihatinkan. Debu dan sarang laba-laba terlihat di mana-mana. Belum lagi suasana remang-remang karena seluruh jendela tertutup rapat. Namun aku mencoba untuk tidak memperdulikan keadaan rumah Simba ini. Perlahan aku pun melangkah masuk. Arsa, kamu di mana? Aku mencoba memanggil anakku, berharap dia menjawab panggilanku. Tapi nyatanya, beberapa kali aku memanggil, Arsa tetap saja tidak menjawab. Rasanya begitu sesak. Air mata yang sedari tadi aku tahan pun menetes karena rasa takut dan panik. Aku juga merasa menyesal telah meninggalkan Arsa sendirian. Aku mulai melangkah lagi menuju kamar tempat aku tidur selama berada di sini. Namun Arsa juga tidak ada di sana. Aku hanya melihat kamar yang aku tempati begitu bersih, berbeda dengan keadaan di sudut lain rumah ini. Aku terus memanggil nama Arsa, namun tetap saja tak aku dapati jawaban. Hampir seluruh ruangan rumah ini aku jelajahi, tapi Arsa tak kunjung aku temukan. Lalu aku pun menghubungi Mas Doni, tapi panggilanku tidak dihiraukannya. Akhirnya aku hanya mengirim pesan tentang hilangnya Arsa. Aku berharap Mas Doni lekas membaca pesanku. Setelah mengirim pesan pada Mas Doni, aku kembali mencari Arsa ke halaman belakang rumah Simba. Tapi pada saat aku melewati meja makan, aku melihat sesuatu yang menjijikan tersaji di atas meja makan. Kumpulan belatung yang masih menggeliat hidup seperti sengaja disajikan dalam piring. Apakah selama ini yang aku dan Mas Doni makan adalah belatung? Refleks perutku menjadi sangat mual, membayangkan makanan yang selama ini aku makan. Sesampainya di halaman belakang, suasana tampak sunyi. Tapi ayunan usang itu bergerak seperti ada yang sedang menaikinya. Bunyi ayunan usang yang harusnya terdengar biasa, kini tampak begitu membuatku bergidik. Tiba-tiba pada saat aku sedang memperhatikan ayunan usang itu, terdengar suara seperti benda jatuh dari dalam rumah. Aku pun berlari ke dalam, berharap itu adalah Arsa. Namun saat aku sampai di dalam, kondisinya sama saja. Hanya kesunyian yang aku temukan. Terdengar suara dari arah kamar Simba, membuat jantungku semakin tidak karuan. Tapi kekhawatiranku terhadap Arsa mengalahkan rasa takutku. Perlahan aku pun membuka pintu kamar Simba. Setelah terbuka, aku pun masuk. Kamar itu tampak kosong. Tidak ada satupun barang kecuali sebuah kaca besar yang menempel di dinding. Akan tetapi di sudut ruangan, aku melihat sesuatu berwarna putih kusam tergeletak di lantai yang penuh debu. Karena rasa penasaran, aku pun dengan hati-hati mendekatinya. Mungkin itu adalah sebuah benda yang ditutup kain putih. Namun pada saat aku mulai dekat dengan benda itu tiba-tiba bergerak membuatku terlonjak kaget. Lebih baik aku beranjak dari kamar ini, karena jujur saja, suasana kamar ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Belum lagi aku mulai beranjak, benda yang tadi tampak bergerak itu tiba-tiba terduduk. Baru aku sadari itu bukanlah sebuah benda, tapi sosok pocong yang kini sedang terduduk menyamping. Kakiku benar-benar gemetar, apalagi pada saat pocong itu mulai menengok ke arahku. Wajahnya tertutup kapas yang dipenuhi darah, membuat jantungku rasanya ingin loncat keluar.
Aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Sedangkan pocong itu mulai bangun dan menghadapku. Geraman pocong itu begitu mengerikan. Kapas di wajahnya yang berlumuran darah juga tampak begitu menyeramkan. Perlahan aku pun mundur ke belakang, karena pocong itu terus saja melayang mendekatiku. Akan tetapi langkahku yang jontai tidak bisa membantuku untuk kabur. Hingga pocong itu kini tampak berdiri tepat di depanku. Tubuhku gemetar hebat, tak kala wajah pocong itu semakin dekat dengan wajahku. Sebelum wajahku benar-benar menempel pada wajah pocong yang berbau anjir itu, akhirnya aku bisa berbalik dan mulai berlari keluar. Aku berlari ke arah kamarku, berharap sosok pocong itu tidak mengikutiku. Namun pada saat aku sedang berlari, aku dikejutkan oleh anak-anak kecil yang sedang bermain di ruang tengah. Tentu saja aku terkejut. Bagaimana caranya mereka masuk? Apakah mereka tidak takut? Perlahan aku mendekati mereka yang membelakangiku. "Dek," aku memanggil mereka yang kini tampak terdiam. Namun mereka tetap saja bergeming, membuatku merasa jengah. "Kalian sedang apa di sini?" tanyaku lagi sembari menengok ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tadi tidak mengikutiku. Anak-anak di depanku masih saja terdiam. Sebelum tiba-tiba mereka yang berjumlah 3 anak serempak menengok ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi mereka. Matanya hitam pekat, tubuhnya begitu pucat, dan kakinya tampak dirantai satu sama lain. "Tante mau ikut kami?" Salah satu dari mereka menawariku, dan disambut dengan gelak tawa yang lainnya. Tawa anak kecil tadi terdengar begitu mengerikan. Aku pun kembali berlari. Tujuanku kali ini adalah pintu utama. Lebih baik aku mencari Arsa. Namun pada saat aku sudah dekat dengan pintu utama, tiba-tiba pintu itu menutup sendiri dengan keras. Aku mencoba untuk membukanya, namun usahaku sia-sia. Aku juga menggedor-gedor pintu ini agar seseorang bisa tahu aku ada di dalam. Tolong, tolong. Usahaku sepertinya tidak berhasil, karena sepertinya tidak ada yang lewat di depan rumah ini. "Mati, mati, mati." Terdengar lagi suara anak-anak kecil yang aku temui di ruang tengah. Aku tahu mereka bukanlah manusia, dan itu membuatku takut setengah mati. "Siapa kalian?" Aku bertanya tanpa menengok ke arah mereka, karena jika aku melihat mereka, mungkin aku akan pingsan. "Kami tumbal." Jawaban mereka membuatku bertambah tidak mengerti. Tumbal? Tumbal untuk siapa? Namun pikiranku langsung tertuju pada Arsa. Apa anakku akan dijadikan tumbal seperti mereka? Aku yang merasa seperti hampir mati karena ketakutan, mencoba memberanikan diri untuk berbalik, menghadapi sosok-sosok mengerikan yang menghantuiku. Namun pada saat aku sudah berbalik, hanya keheningan dan kekosongan yang aku temukan. Sosok tidak anak kecil tadi sudah tidak ada. Aku keluar dari rumah Simba dengan perasaan gamang. Mas Doni yang sedari tadi aku hubungi juga tidak meresponku. Pada saat aku sedang berjalan keluar dari rumah Simba, tiba-tiba aku seperti mendengar suara Arsa memanggil namaku. "Mama." Suara Arsa berasal dari arah belakang rumah Simba. Meskipun aku sedikit ragu, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Simba lagi. "Arsa, kamu di mana, Nak?" Tidak ada jawaban. Hal itu membuatku bertambah panik. Akhirnya aku memutuskan untuk berlari ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan Arsa. Akan tetapi aku sangat terkejut saat melihat di pohon sebelah yang usang itu terdapat sosok Simba tergantung terbalik dengan posisi kepala di bawah dan kaki di bagian atas. Lalu dengan cepat aku berlari ke arah Simba untuk menolongnya. Meskipun menurut tukang ojek Simba sudah meninggal, tapi tetap saja aku merasa semuanya masih belum masuk akal. "Jangan ke sini, cepat lari," berita Simba dengan suara serak. Namun aku tidak peduli larangan Simba. Tidak mungkin aku meninggalkan Simba dalam keadaan seperti itu. Sebelum aku sampai ke tempat Simba berada, kakiku tersandung sesuatu hingga aku terjatuh ke depan. Badanku terasa sakit dan baru aku sadari ternyata aku tersandung sebuah batu nisan. Batu nisan yang bertuliskan nama Damina, nama Simba. Rasa kaget dan takut kembali menyeruak dalam hatiku. Karena omongan tukang ojek tadi sepertinya adalah sebuah kebenaran. Perlahan aku kembali menatap sosok Simba yang tergantung di pohon yang ada di depanku.
Namun kini, tak ada lagi sosok Simba yang tadi aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dengan badan berbulu hitam dan bermata merah. Terlihat taring di mulutnya mencuat, membuatku kembali menggigil ketakutan. Di saat aku sedang merasa ketakutan, tiba-tiba sebuah suara yang mirip suara Simba menyuruhku untuk lari. Lalu dengan sisa kekuatan yang aku punya, aku pun bangun dan mulai berbalik dan lari. Terdengar suara tawa mengerikan di belakangku, seakan sedang mengejekku yang sedang sangat ketakutan. Kenapa aku begitu bodoh untuk masuk lagi ke rumah ini? Tanpa melihat ke belakang, aku terus berlari. Tapi entah kenapa, meskipun aku sudah berlari lumayan lama, aku tetap berputar-putar di rumah Simba. Aku tidak bisa menemukan pintu utama untuk keluar. Meskipun rasanya, aku sudah sangat kelelahan. Akhirnya aku memilih untuk beristirahat dan duduk di depan pintu kamarku. Tapi pada saat aku sedang menyenderkan punggungku ke pintu, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka dan membuatku jatuh terlentang ke belakang. Namun tiba-tiba, aku bukan lagi di rumah Simba. Aku bertambah heran saat melihat sekelilingku. Aku mencoba bangun dan berdiri, melihat lebih seksama yang ada di sekitarku. Ternyata benar, ini bukan rumah Simba. Ternyata aku sedang berada di rumah mertuaku. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku sudah berpindah tempat? Pada saat aku sedang kebingungan, sayup-sayup terdengar suara ibu mertuaku sedang berbicara. Aku pun menghampiri arah suara ibu mertuaku yang ada di ruangan sebelah. Di sana terlihat ibu mertuaku sedang berbicara dengan wajah serius. Di depannya duduk Mbak Dian, kakak iparku, dan juga Silvi, adik iparku. "Mah, Mama serius untuk menumbalkan Arsa?" Pertanyaan Mbak Dian membuatku kaget. Arsa cucu laki-laki Mama satu-satunya. Apa Mama akan menumbalkannya? Sekarang giliran Silvi yang bertanya pada ibu mertuaku. "Kalian tidak perlu khawatir, bukan Arsa yang akan Mama tumbalkan, tapi Nina." Kata-kata ibu mertuaku membuatku menganga. Aku tidak menyangka ibu mertuaku yang tampak penuh kasih sayang ternyata punya pikiran sejahat itu. Aku juga benar-benar terkejut mengetahui keluarga Mas Doni melakukan pesugihan hingga menyediakan tumbal. Demi apapun, aku tidak akan rela dijadikan tumbal. Sudah beberapa kali aku memanggil ibu mertuaku, tapi beliau tidak menjawabnya. Seakan-akan aku sedang tidak berada di sana bersama mereka. Tiba-tiba suara menggelegar mengagetkanku. Aku yang kaget, refleks menutup wajahku. Pada saat aku kembali membuka kedua tangan yang menutupi wajahku, terlihat tembok kosong yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Aku kembali ke rumah Simba lagi. Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Bagaimana bisa aku berpindah tempat secepat itu? Apakah aku hanya sedang berhalusinasi? Pada saat aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan suara yang memanggil namaku. Itu ternyata suara Mas Doni. "Nina, buka pintunya." Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi sekeras apapun aku mencoba, pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. "Mas, aku di dalam. Tolong keluarkan aku." Isaku memanggil Mas Doni. Namun sepertinya Mas Doni tidak mendengar panggilanku. "Pak, lebih baik kita memanggil Kiai Mahmud untuk membantu Bapak menemukan istri Bapak." Terdengar suara orang lain yang sepertinya datang bersama Mas Doni. Setelah itu aku mendengar suara derap kaki yang mulai menjauh. "Mas, jangan pergi Mas. Jangan tinggalin aku sendirian." Aku mencoba memanggil-manggil suamiku dengan suara yang sekeras aku bisa. Namun usahaku sia-sia. Aku masih terperangkap di dalam rumah Simba. Rumah yang dijadikan perangkap oleh ibu mertuaku dan iparku untuk menumbalkanku. Takut, itu yang sekarang sedang aku rasakan. Setelah seharian melewati teror dari mereka yang sebelumnya tidak aku percayai keberadaannya. Saat aku sedang berusaha untuk tidak panik, dari arah dapur terdengar suara menggeram seperti tadi. Mendengar itu, aku memilih untuk menutup mataku agar aku tidak melihat sosok-sosok yang mengerikan lagi. Namun tiba-tiba, tepat di sebelahku terdengar suara tawa menggelegar. Pada saat aku menengok ke samping, ternyata tepat di sebelahku telah duduk sosok yang tadi aku lihat di halaman belakang. Tubuhku bergetar hebat dan hanya terpaku di tempat dudukku.
Sedangkan kini sosok itu mulai menjulurkan lidahnya yang berwarna merah. Lidah yang panjang perlahan mulai menyentuhku. Tubuhnya yang berbulu hitam, mata merahnya yang menyala dan taring panjang. Belum lagi lidahnya yang sangat panjang. Makhluk apakah yang ada di depanku dan sedang berusaha menyakitiku ini? Aku pikir aku akan mati. Akan tetapi, tiba-tiba pintu rumah Simba terbuka, yang membuat sosok itu menghilang dalam kegelapan di belakangnya. Nina, aku mendengar suara Mas Doni dan melihatnya menghampiriku. Setelah Mas Doni sampai di depanku yang sedang terduduk lemas, aku pun langsung memeluknya erat. Aku takut Mas, isaku. Maafkan aku Nin, aku tidak bisa menjagamu, balas Mas Doni sembari mengelus punggungku lembut. Maaf menyela, tapi sebaiknya kita bawa istrinya Mas Doni keluar dari sini. Tampak seorang pria dengan memakai baju putih dan sorban di kepalanya, memperingatkan Mas Doni. Baru aku sadari, Mas Doni tidak menjemputku sendirian. Dia ditemani oleh dua orang laki-laki yang salah satunya aku kenali sebagai tukang ojek yang tadi pagi aku naiki. Aku dipapa oleh Mas Doni yang masih memakai baju kerjanya untuk keluar dari rumah Simba. Arsa di mana Mas? Tanyaku panik. Arsa ada di mobil, kamu jangan khawatir, jawab Mas Doni. Ayo kita pulang ke rumah Mama Nin. Sesaat aku berhenti tepat di depan pintu rumah Simba. Aku tidak mau pulang ke rumah Mama Mas. Memangnya kenapa? Tanya Mas Doni dengan wajah heran. Ibumu melakukan pesugihan dan dia menjadikan aku tumbalnya sekarang, ucapku dengan nada tinggi. Aku bisa melihat air muka Mas Doni yang kaget. Begitu juga dua orang yang ada di samping Mas Doni. Jadi itu alasan rumah ini tidak pernah lagi ditinggali. Laki-laki bersorban itu menanggapi kata-kataku. Tapi tidak mungkin Mama melakukan hal seperti itu Nin, sangkal Mas Doni. Simba juga korban Mas, yang tinggal bersama kita selama ini bukanlah Simbahmu, tapi sosok mengerikan yang menyerupai Simba. Aku tahu Simba meninggal tidak wajar. Simba bukan menjadi tumbal sepertiku, tapi karena dibunuh oleh ibumu Mas, menantunya sendiri. Simba dibunuh karena berusaha menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh ibumu Mas. Tadi saat aku di halaman belakang, sosok Simba menolongku. Aku berusaha meyakinkan suamiku, meskipun aku lihat keraguan di matanya. Kamu harus mempercayaiku Mas, aku tidak berbohong padamu, ucapku sembari masih berpegangan pada tangan Mas Doni. Akan tetapi Mas Doni hanya bergeming. Mungkin dia tidak percaya padaku. Lebih baik kita pergi dulu dari sini, ujar Mas Doni tanpa melihatku. Akhirnya kami pergi ke tempat Pak Kiai yang tadi menolongku. Di sana aku diobati agar tidak terjerat oleh tumbal pesugihan mertuaku. Kalian tahu kenapa anakku sudah berada dengan suamiku. Jadi pas aku pergi dengan tukang ojek ke pasar untuk membeli susu Aska di rumah ditemui oleh makhluk hitam tadi. Dan Simba pun menolongnya untuk keluar dari rumah tersebut. Dan saat tukang ojek bersama suamiku untuk menjemput Pak Kiai tadi, mereka bertemu Aska di pinggir jalan sendirian dan lalu membawanya. Beberapa hari setelah kejadian ini, mertuaku dan iparku meninggal secara misterius. Mungkin karena gagal menjadikanku tumbal pesugihan mereka. Akhirnya jin pesugihan itu berbalik menyerang mereka dan menjadikannya tumbal. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.